Saya Rina Saraswati, mahasiswa Matematika Universitas Negeri Yogyakarta angkatan tahun 2018. Di sini saya menyajikan karya ilmiah yang memaparkan mengenai hasil analisis buku matematika kelas 8 semester 2 berdasarkan domain kognitif Trends in International Mathematics and Science Study atau TIMSS. Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya prestasi matematika peserta didik Indonesia. Hasil studi TIMSS Indonesia sejak partisipasi tahun 1999 hingga tahun 2015 menunjukkan bahwa tren prestasi matematika Indonesia stagnan di 10 peringkat terbawah. Tidak terbiasanya peserta didik Indonesia mengerjakan soal dengan karakteristik TIMSS menjadi salah satu penyebabnya. Buku teks sebagai acuan belajar menjadi perangkat yang mendukung proses pembelajaran dan menentukan keberhasilan pendidikan peserta didik. Buku teks yang baik hendaknya memuat bahan drill dan latihan soal. Keberadaan latihan soal ini berfungsi untuk mengembangkan kemampuan berpikir yang dibutuhkan peserta didik. Salah satunya adalah kemampuan kognitif. Matematika turut berperan serta mengembangkan kemampuan kognitif yang dibutuhkan peserta didik. Melalui pembelajaran matematika, daya nalar dan kemampuan berpikir peserta didik dapat diasah. Kemampuan berpikir dalam matematika berlandaskan pada kaidah-kaidah penalaran logis, kritis, sistematis, kreatif, analitis, dan akurat yang dapat mengembangkan kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif penting untuk dikuasai peserta didik. Menurut Benjamin S. Bloom, tujuan pendidikan harus berlandaskan pada 3 jenis domain, yaitu domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Dari ketiga jenis domain ini, domain kognitif memegang peranan paling penting karena menjadi sumber sekaligus pengendali dari domain lainnya. Oleh karena itu, dilakukanlah penelitian analisis buku ini dengan tujuan untuk mengetahui persentase masing-masing domain kognitif TIMSS yang terdapat pada bab 1 buku matematika kelas 8 semester 2. Domain kognitif TIMSS sendiri terbagi menjadi 3 aspek, yaitu pengetahuan, penalaran, dan penerapan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif analisis dokumen dan konten dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi. Prosedur penelitian dimulai dengan menyiapkan data, menyiapkan lembar klasifikasi domain kognitif TIMSS, mereduksi data, menganalisis data hasil klasifikasi, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pada bab 1 yaitu materi Pitagoras dari 69 soal yang terdiri dari 79 pertanyaan sebesar 16,46% memenuhi domain kognitif pengetahuan, 51,9% domain kognitif penerapan, dan 31,64% domain kognitif penalaran. Jika dibandingkan dengan presentase domain kognitif TIMSS, maka presentase domain kognitif pada bab 1 ini masih terpaut jauh dan belum memenuhi standar TIMSS. Meski pada domain kognitif penerapan dan penalaran melampaui yang ditetapkan TIMSS, hal ini justru mengakibatkan presentase domain kognitif pengetahuan menjadi sangat rendah. Hal ini menandakan bahwa domain kognitif pada soal bab 1 belum tersaji secara seimbang dan belum mampu memfasilitasi domain kognitif yang dibutuhkan peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan penambahan jumlah soal untuk domain kognitif pengetahuan agar presentase domain kognitif sesuai dengan TIMSS. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk perbaikan buku matematika kelas 8 semester 2 ini pada edisi revisi selanjutnya. Selain itu, bagi pendidik, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memilih soal maupun ketika hendak membuat soal sehingga domain kognitif yang dibutuhkan peserta didik dapat terpenuhi dengan baik. Demikian presentasi karya ilmiah saya. Terima kasih.